Bapak Ibu guru sekalian. Pagi kakak. Jadi kegiatan selanjutnya tadi kan habis materi dengan Pak Joko, sekarang kita keliling pabrik. Nah, di sini peran saya sebagai pemandu kalian untuk mengenalkan bangunan apa saja yang ada di PT Ajinomoto ini. Baik, saya mulai ya. Di sebelah kanan kita yang ada logo Ajinomoto ini adalah kantor utama. Jadi ini biasanya disebut sama para karyawan Ajinomoto dengan sebutan NOB1. Kenapa kok NOB1? Pasti ada dua. Nanti di belakangnya ada NOB2. Nah, kepengurusannya adalah kegiatan administrasi data ya seperti biasa, dan juga terkait pembelian material bahan baku dengan pihak luar, jadi kayak saling komunikasi begitu, dan juga terkait perizinan pabrik yang berhubungan dengan instansi negara. Nah, kegiatannya bisa dilihat di sebelah kanan, mungkin agak gelap ya. Nah, di belakangnya ini baru saja dibangun NOB2. Jadi di sana itu berfokus kepada training. Jadi di situ adalah karyawan untuk di training untuk barangkali mau ke Jepang atau naik jabatan, ataupun ada sesi podcast barangkali ada suatu kejadian biar jadi sosialisasi para karyawan. Nah, di sebelah kiri ini adalah area utility department. Jadi di dalamnya itu adalah air limbah yang dinetralkan kembali nanti disalurkan ke air Sungai Brantas gitu. Nah, setelah ini kita memasuki area Agrideck Departemen. Nah, di sini adalah tempat penampungan semua limbah. Jadi limbah itu ditampung di Agrideck untuk dijadikan produk lagi. Jadi produk pupuk cair amina. Nah, ini yang ada truk antri ya, tangki antri. Lalu ada pakan ternak Tritan dan juga FML. Nah, FML ini semacam protein hewani untuk penambah nafsu makan hewan ternak, bukan buat hewan ternaknya, jadi khusus buat hewan saja. Nah, di sebelah kiri kita sudah memasuki area PT Ajinek Internasional. Mungkin tadi sudah disebutkan sama Pak Joko bahwasanya di sini satu area ada dua perusahaan, PT Ajinomoto Indonesia dan juga PT Ajinek Internasional. Nah, untuk Ajinomoto Indonesia, kenapa ada Indonesianya? Pasti ada secara global karena Ajinomoto ini adalah perusahaan yang mencakup seluruh dunia. Ada yang di Thailand, di Malaysia, di Australia pun juga ada. Nah, di Ajinomoto ini sendiri ada dua pabrik produksi, yaitu di Karawang dan juga salah satunya di Mojokerto. Jadi cuma dua saja. Selain itu, kalau misalnya di Sidoarjo ada, itu adalah ASI atau Ajinomoto Sales Indonesia, jadi bagian marketingnya. Dan itu juga ada menyebar ke seluruh pulau. Nah, kita memasuki area EDC. Nah, EDC ini singkatan dari East Distribution Center. Jadi itu kan timur, jadi letak gudang penyimpanan ini berada di timur area pabrik Ajinomoto. Jadi sini ada fungsinya untuk menyimpan semua produk yang sudah jadi, dari Masako, Sajiko, Micin, kecuali Saori ya, karena di sini nggak ada Saori. Saori itu ada di Karawang. Nah, ini bapak-bapak sopirnya yang tadi bilang, yang menyapa tadi itu menunggu kontainernya diangkut. Jadi setelah penuh nanti didistribusikan ke luar negeri maupun dalam negeri, seperti itu. Nah, untuk teman-teman sekalian barangkali mau keluar dari keluar dari base harus melewati jalur kuning atau jalur pedestrian, karena itu ada aturannya sendiri kalau di dalam pabrik biar mencegah bahaya untuk para pengunjung, karena di sini kan namanya juga pabrik ya, banyak sekali kecelakaan yang terjadi. Ada ya. Kita udah sampai ya. Sepatu dilepas, jangan lupa.
Masako rasa daging ayam dan Masako rasa sapi, nanti rasanya tidak enak. Tapi belilah Masako yang rasa daging ayam dan Masako rasa daging sapi, mesti sedap kayak bapak dan bapak guru yang berkunjung ke sini. Ya. Siap, siap. Siap, ya. Siap. Ada bedanya tadi, nggih. Kalau saya bilang tadi, pertama jangan membeli Masako rasa ayam dan Masako rasa sapi, nanti rasanya tidak enak. Kalau ayam rasanya amis, kalau rasa sapi biasanya rasanya agak apa kalau terus. Tapi kalau Masako rasa daging ayam dan Masako rasa daging sapi, mesti rasanya sedap kayak bapak dan bapak guru yang berkunjung ke sini. Sedap semuanya. Ya, kira-kira itu. Itu dari jenisnya, dari size-nya. Dari size-nya itu adalah ukuran yang paling terkecil adalah 8,5 gram yang dioperasikan di beberapa mesin itu kurang lebih ada 36 mesin. Sedangkan yang mulai dari 40 sampai 1 kilo dioperasikan di 3 mesin itu, yaitu mesin GP. Yang familiar sekali adalah yang umum di Jawa Tengah ya juga gini ya. Iya. Yang rentengan ini, Yang renteng. ini harganya sangat murah sekali, mudah terjangkau oleh masyarakat biasa, harganya 500. Tapi saya berpesan pada Bapak dan Bapak Guru, kalau membeli Masako jangan sebagai kembalian ya. Biasanya ibu-ibu kalau di pasar itu, kalau ada kembalian 1.000, tak jalui Masako ya. Tahu ya bahasanya tak jalui sama ya. Jawa Tengah sama Jawa Timur sama ya. Hampir sama. Tapi alisan Jawa Tengah kalau Jawa Timur seperti saya ini agak kasar ya. Biasanya kalau ada kembalian 1.000 atau 2.000, terus tak jalui Masako SPCD. Ya, kalau gitu jangan, sekali lagi karena Mbak-mbak dan Bapak Guru sudah berkunjung di sini, saya mohon kalau ada kembaliannya ya tolong diberikan Masako saja. Misalnya ada kembalian 1.000 atau 2.000, tolong itu saya kembalikan, saya berikan Masako. Kenapa? Karena Masako itu bukan untuk susu-susuan, susu untuk kembalian itu, bukan untuk kembalian, bukan untuk tukar-tukaran atau untuk yang lainnya tampil untuk dijual belikan. Kasihan kalau Masako untuk buat susu-susuan atau untuk kembalian ya. Sekali lagi, karena Mbak-mbak, Bapak sudah berkunjung ke sini, kalau membeli Masako ya ada, kalau ada kembalian ya tolong diberikan Masako. Misalnya kembalian 1.000 ya diberikan 1.000. Ya, itu kira-kira itu yang dari pertama. Kita kalau mendapatkan itu di supermarket, Superindo atau Alfamart itu banyak sekali. Bahkan yang 1 kilo itu ada 2 jenisnya. Yang pertama bentuknya biasa, yang Horeca ini adalah hotel, restoran, atau rumah makan atau kantin sebetulnya itu. Tapi kita untuk pembinaan Ajinomoto membuka peluang kepada masyarakat umum untuk membeli tadi di supermarket maupun Superindo. Ini kalau mbak-mbak semuanya atau bapak guru ada acara hajatan yang besar bisa beli yang besar ini ya. Sedangkan yang 1 kilo yang satunya ini adalah bentuknya plus, yaitu bentuknya dasi. Dasi itu adalah bentuknya bubuk. Kenapa? Karena Masako ini kalau ini 10 tahapan, ini 11 tahapan proses. Ditambah 1 lagi dan sedikit ditambah sama dengan mbak-mbak yang berkunjung di sini sudah pakai alma mater, SMA, SMK, NU, PSSI, pakai kudu putih kelihatannya sangat sedap sekali, sama dengan ini, sangat khusus. Kira-kira itu. Ya, mungkin ada yang ditanyakan dari sini, dari penjelasan saya. Kalau ya ada cuma saya cerita saja boleh nih. Ada dari Bunda Gresik sana bertanya, Pak, bagaimana Masako itu kok asin gitu ya? Tanyanya seperti itu ya, saya jawab sebetulnya itu Masako itu tidak asin, hanya cara kita memasaknya saja yang kurang pas. Misalnya kita kalau masak sayur sop, ada ya di shop di sana ya shop. Ada. Sayur sop, jangan dimasukkan dulu yang namanya garam. Tapi tolong dimasukkan bumbu rempah-rempah yang lain. Setelah itu agak matang baru langsung otomatis diulang sama lagi. Nah, untuk lanjut ke lantai 2 mau dulu nanti ataupun buat biasanya itu kalau kamu udah ke sini foto bersama di sebelah sana, nanti saya fotokan. Tapi terserah mau foto atau bagaimana. Selamat datang di IMP ya. IMP sekarang dari ekstrak chicken. Jadi di sini proses pembuatan ekstrak daging sapi dan juga ekstrak daging ayam. Untuk ayamnya sendiri kita datangkan bukan dari peternakan punya Ajinomoto, tapi kita beli
di supplier atau vendor. Nah, untuk ayamnya sendiri ini sekitar 12 ton per hari, sapinya 3,5 ton per hari. Wow. Untuk ayamnya dari lokalan saja, Jawa Timur, dari Madiun, dari Pasuruan, ada juga yang di Gedek, ada. Lalu untuk sapi kita impor 90%, 10%-nya lokal Jawa Timur. Kenapa kok 10% saja? Karena sapi lokal yang dapat memenuhi kebutuhan Ajinomoto yang per harinya 3,5 ton itu kurang. Jadi kita membutuhkan impor daging sapi dengan kualitas Ajinomoto. Jadi makanya 90% dari Australia, Brazil, sama Selandia Baru. Nah, untuk ayamnya sendiri berupa tulang sama daging. Untuk sapinya berupa daging sama lemak saja, sedikit lemak. Dan itu nggak ada kepala, nggak ada ceker, nggak ada jeroan, nggak ada bruto atau tunggir seperti itu. Nah, ini posisinya beku, baru datang juga. Proses awalnya itu truk datang ke sini, dibuka garasinya, nanti disusun rata seperti ini di troli, diceki sama bapak-bapak QC atau quality control. Nanti dicek barangkali ada ciri-ciri daging ayam tiren yang kayak kebiruan ataupun ada bulu. Itu nanti kita kembalikan satu rombongan truk. Jadi ambil contoh satu gelombang ada 6 truk dan cuma ada satu ayam aja yang ada bulu, ada ayam yang kebiruan. Kita kembalikan semua itu satu rombongan itu 6 truk. Jadi nggak kita kembalikan satu truk tapi satu gelombang. Karena itu sudah ada perjanjiannya dengan pihak vendornya, supplier. Itu. Nah, dari pengecekan nanti disusun ke timbangan 500 kilo, setelah itu di racking. Tadi sudah melihat proses penerimaan ya? Sudah. Untuk prosesnya di sini ini merupakan proses lanjutan dari penerimaan, jadi masih satu alur. Untuk yang dijelasnya bisa lihat di sini ya. Nah, ini untuk makan ayamnya, jadi Ajinomoto itu punya supplier ayam potong, jadi untuk ayamnya itu ternaknya di luar Ajinomoto. Nah, untuk peternakannya sendiri ini juga sudah bersertifikasi halal dan juga dengan standar-standar yang sudah ditentukan. Ajinomoto, yes. 1, 2, 3. 2 kali. 1. Ganti gaya ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang tasnya diangkat. Berapa? Sudah dapat tak? 1, 2. Sudah. Ayo, 1, 2, 3. Jadi, ganti gaya. Ayo. 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah. Balik gede. Ini udah dapat belum sih?